semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Novi di mata kuliah Pendidikan Inklusi. Di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang program pembelajaran individual atau yang sering kita kenal dengan PPI. PPI lahir dan dikembangkan bukan karena adanya pendidikan inklusif, tetapi PPI merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang bersifat heterogen, baik dalam hal jenis maupun kemampuannya. Dengan program pembelajaran yang diindividualisasikan ini, memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat terlayani secara optimal. Individualized Educational Program atau IEP di Indonesia mulai diperkenalkan pada tanggal 21 sampai 30 Oktober 1992 dalam kegiatan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana ini bekerja sama dengan UNESCO di Jakarta. Dan pada saat itu dihadiri oleh seluruh kepala bidang sekolah dasar dari semua kantor wilayah Departemen Pendidikan dari 27 provinsi di Indonesia. Program pembelajaran individual ini merupakan satu rancangan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan juga kelemahan kompetensi peserta didik. Pengen tahu lebih jelasnya? Yuk kita belajar bareng terkait dengan program pembelajaran individual. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang asumsi program pembelajaran individual, pengertian program pembelajaran individual, tujuan dan fungsi, komponen, langkah-langkah, dan tidak lupa kita akan belajar bersama terkait dengan contoh-contoh rencana pelaksanaan. Oke teman-teman semuanya, kita perlu tahu ya bahwa siapa sih pemerakarsanya? Ini dia pemerakarsa dari program pembelajaran individual atau Individualized Educational Program. Dia adalah Samuel Gridley Howe, di mana Mbak Samuel ini mulai mendeklarasikan terkait dengan IEP pada tahun 1871. IEP atau Program Pembelajaran Individual atau yang sering kita kenal dengan PPI ini merupakan program yang dibuat oleh guru SLB atau guru pendamping khusus atau GPK yang berisi target atau capaian apa saja yang harus dipenuhi oleh anak berkebutuhan khusus dalam satu semester. Tidak hanya itu saja teman-teman, ini juga termasuk tentang media dan juga metode apa saja yang digunakan untuk mencapai target tersebut. Dalam penyusunannya, masing-masing guru harus melakukan observasi untuk mengetahui kemampuan apa saja yang telah dimiliki anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan. Oke, kita pertama kali akan membahas tentang mengapa ada PPI begitu ya. Mengapa harus PPI? Teman-teman semuanya, kalau kita ketahui sebenarnya PPI atau program pembelajaran individual ini bertolak dari filsafat humanistik yang menekankan pentingnya kekhasan individual untuk berkehendak bebas dalam mengaktualisasikan dirinya. Dan juga fakta menunjukkan adanya perbedaan antar dan interindividual yang mencolok pada anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, tajamnya perbedaan, kompleksnya masalah, dan hambatan belajar yang dihadapi anak berkebutuhan khusus ini tentu akan membawa konsekuensi kepada kompetensi guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya ini saja teman-teman, kenapa sih harus PPI begitu ya? Karena kegagalan dalam mengakomodasi kebutuhan ABK ini akan berakibat buruk terhadap
proses belajar mengajar yang lebih lanjut. Teman-teman semuanya, PPI ini juga merupakan cara yang senantiasa berupaya mengakomodasi kebutuhan dari masalah yang dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Di mana PPI ini merupakan roh begitu ya bagi pendidikan ABK. Meskipun layanan yang bersifat klasikal dalam batas-batas tertentu masih juga diperlukan. Tidak hanya ini saja teman-teman semuanya, PPI juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan ABK yang bersifat heterogen, baik dalam hal jenis maupun kemampuannya. Dan harapannya adalah dengan program pembelajaran yang diindividualisasikan ini, memungkinkan ABK dapat terlayani secara optimal. Teman-teman semuanya, PPI ini merupakan suatu program pembelajaran di mana siswa bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan juga motivasinya. PPI ini juga merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu perencanaan pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus. PPI ini juga merupakan rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan menjadi suatu program yang didasarkan atas hasil asesmen terhadap kemampuan individu. PPI juga merupakan program pembelajaran yang didasarkan pada gaya, kekuatan, dan kebutuhan khusus siswa dalam belajar. Apa saja sih tujuan dan fungsi PPI? Tujuan dan fungsi PPI adalah sebagai berikut. Tujuannya adalah program pembelajaran individual ini dapat membantu guru mengadaptasikan program umum atau program khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang didasarkan kekuatannya, kelemahannya, ataupun juga minat-minat mereka. PPI ini juga bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak sesuai dengan kebutuhan dan tentunya juga kemampuannya. Harapannya teman-teman semuanya, PPI ini dapat memberikan bantuan berupa bimbingan fleksibel terhadap anak dan juga orang tua. Fungsi dari PPI ini adalah meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap anak dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Tidak hanya itu, fungsi dari PPI adalah menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Apa saja komponen dari program pembelajaran individual? Ada 6 komponen yang akan kita bahas bersama-sama di video kali ini. 6 komponennya adalah sebagai berikut, ada performance level, annual goal, short-term objective, description of service, dates of service, dan yang terakhir adalah evaluation. Kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk yang pertama adalah performance level, di mana ini merupakan deskripsi tingkat kecakapan atau kemampuan peserta didik saat ini begitu ya. Tingkat kemampuan atau kecakapan ini diketahui setelah guru melakukan asesmen, sehingga guru kelas dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan pembelajaran siswa yang bersangkutan. Taraf kemampuan akademik ini meliputi kemampuan akademiknya, tingkat intelijensinya, kesehatan, kondisi psikologis, dan karakteristik kelainan. Selain itu, juga aspek-aspek non-akademik lainnya yang menunjukkan adanya kelainan harus diuraikan. Data yang dideskripsikan adalah semua data kemampuan dan ketidakmampuan anak baik yang diperoleh melalui tes pengamatan, wawancara, ataupun yang diperoleh melalui cara-cara yang lain. Performance level ini diharapkan dapat mengetahui kesiapan, kematangan,
serta tingkat penguasaan dari pengetahuan dan juga keterampilan dasar sebagai landasan bagi penyajian bahan baru. Dengan diketahuinya perilaku siswa ini, maka diharapkan dapat dipertimbangkan terkait dengan materi, prosedur, metode, teknik, dan alat bantu pelajaran yang sesuai. Komponen yang kedua adalah annual goal. Annual goal ini merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dapat dilakukan siswa setelah siswa menyelesaikan satu bidang pengajaran dalam jangka waktu 1 semester. Tujuannya adalah dapat menggambarkan tingkat kognitif, afektif, dan juga psikomotorik yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk perilaku. Untuk dapat merumuskan tujuan PPI, ini kita semuanya harus memperhatikan ada 4 kriteria teman-teman. Yang pertama adalah kriterianya dapat diukur begitu ya. Dapat diukur ini seperti apa? Dapat diukur ini merupakan pernyataan harus menggunakan kata kerja operasional. Misalnya saja menyebutkan, menjelaskan, definisikan, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah positif. Jadi tujuan itu harus membawa perubahan ke arah positif ya, bukan sebaliknya. Yang ketiga adalah orientasi pada siswa. Ini merumuskan apa yang dipelajari ya, bukan apa yang siswa pikirkan. Jadi apa saja yang akan dipelajari. Dan yang terakhir tujuan adalah harus relevan sesuai dengan kebutuhan individu. Yang ketiga adalah short term objective. Sasaran belajar jangka pendek. Sasaran belajar jangka pendek atau tujuan jangka pendek ini harus dikonsep dan juga dikembangkan melalui analisa tugas, dipakai sebagai acuan dalam proses pembelajaran guna mencapai kemampuan yang lebih spesifik. Tujuan khusus mempunyai 4 komponen, yaitu A, B, C, dan juga D. A untuk audience, B untuk behavior, C untuk condition, dan D untuk degree. Coba ini ya teman-teman bisa perhatikan dalam contoh. Jika ditunjukkan 4 warna, nah ini warna ini adalah conditionnya ya teman-teman. Budi, ini Budi selaku audiens, Budi dapat menyebutkan nama-nama warna tersebut. Contoh yang lain nih teman-teman, anak diberi 4 macam uang logam bernilai 100, 200, 500 sampai dengan 1000 perak ya. Ini mereka dapat menentukan nilai tiap mata uang logam tersebut dengan ketepatan 100%. Yang berikutnya adalah description of service. Ini merupakan pernyataan tentang pelayanan dan perlengkapan materi secara khusus, yang mana meliputi yang pertama adalah guru yang mengajarkan, yang kedua adalah materi apa yang diberikan, yang ketiga adalah bagaimana prosedur, strategi, atau metode yang diinginkan untuk menyampaikan materi. Dan yang terakhir, alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pemahaman. Jadi, apakah membutuhkan media-media tertentu atau tidak? Jadi di sini adalah keterangan begitu ya, pernyataan tentang kapan dimulainya kegiatan, berapa lama waktu yang digunakan untuk memberikan pelayanan, dan yang terakhir adalah estimasi tentang pencapaian tujuan yang telah dilakukan. Misalnya harus 2 kali bertemu, 2 kali sesi konseling begitu ya, atau 3 kali sesi konseling atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah menentukan evaluasi yang dapat dipergunakan untuk menentukan kemajuan anak. Jadi teman-teman semuanya, di dalam evaluasi ini terdapat 2 bagian begitu ya. Yang pertama adalah penilaian untuk menentukan tingkat kecakapan siswa saat ini, menjelaskan kekuatan dan kelemahan siswa atau ini berdasarkan dari assessment begitu ya. Dan yang kedua adalah memiliki keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah langkah-langkah program pembelajaran individual. Ada 5 langkah yang harus kita ikuti begitu ya teman-teman. Langkah yang pertama adalah tentang membentuk tim PPI. Tim PPI atau TP3I, tim penilai program pembelajaran individual ini terdiri dari orang-orang yang bekerja dengan anak atau dengan siswa ya,
sudah memiliki informasi yang dapat disumbangkan untuk menyusun rancangan pendidikan yang komprehensif bagi anak. Tim PPI atau TP3I ini idealnya mencakup guru khusus, guru reguler, kepala sekolah, orang tua, diagnostician, dan tenaga ahli lain seperti konselor, speech therapy, psikolog, dan lain sebagainya. Bila memungkinkan, anak yang bersangkutan juga dapat masuk dalam tim PPI. Langkah yang kedua adalah menilai kebutuhan anak. Hasil penilaian awal, teman-teman semuanya, hasil penilaian terkait dengan kebutuhan anak yang diperoleh dari tes formal, tes diagnostik kesulitan belajar, pengamatan perilaku, atau tes lain yang bersumber dari wali kelas, guru khusus, guru mata pelajaran, orang tua, dan juga konselor dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan khusus pembelajaran, menentukan program prioritas pelayanan kebutuhan secara individual dalam jangka waktu tertentu, dan kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kita lanjut pada langkah-langkah yang ketiga adalah mengembangkan tujuan. Pengembangan tujuan jangka panjang telah diatur dalam GBPP untuk jangka waktu 1 tahun. Sementara, pengembangan tujuan jangka pendek disusun oleh guru untuk 1 kali pertemuan pembelajaran yang memuat audience, behavior, condition, dan juga degree, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Perumusan tujuan pembelajaran ini memungkinkan guru untuk melakukan evaluasi keberhasilan belajar siswa secara lebih tepat. Langkah yang keempat adalah merancang metode dan juga prosedur. Merancang metode dan prosedur pembelajaran adalah sebuah rangkaian proses bagaimana guru dapat melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien, sehingga siswa mencapai tujuan pembelajaran khusus. Metode pembelajaran dapat berbentuk belajar kolaboratif, belajar kooperatif, bermain peran, belajar mandiri, sosial drama, dan lain-lain. Dan di langkah terakhir adalah menentukan metode evaluasi. Evaluasi kemajuan belajar anak diukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam rumusan tujuan berikut ini. Prosedur evaluasi dan kriteria yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan hambatan meliputi yang pertama adalah ketercapaian tujuan yang telah ditentukan dengan mendeskripsikan metode dan juga kriteria evaluasi. Yang kedua adalah keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar. Evaluasi dalam program pembelajaran individual atau PPI ini harus bersifat menyeluruh, jadi menyangkut semua aspek kepribadian siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Tidak hanya itu saja, juga harus mencakup aspek proses dan hasil belajar. Penilaian PPI yang kedua harus bersifat berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berlangsung, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perubahan perilaku pada siswa sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. Di dalam program pembelajaran individual, akan terjadi siklus dalam pelaksanaan program pembelajaran individual atau PPI, yang secara kontinu membentuk sebuah spiral yang semakin lama semakin mengembang. Kemajuan belajar ini, teman-teman semuanya, diukur secara teratur dan periodik begitu ya, jadi setiap hari, dan menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan dalam merencanakan program pembelajaran selanjutnya. Data evaluasi dicatat dalam prosedur yang sederhana, misalnya mencatat jumlah jawaban lisan yang benar atau salah, mencatat frekuensi perilaku yang sesuai dengan tujuan. Oke teman-teman, ini saya perlihatkan contoh rencana untuk program pembelajaran individual ya. Ini saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2008. Ini ya teman-teman, minimal ada nama sekolah, nama anaknya siapa, tanggal lahirnya, tanggal pertemuan untuk tim PPI-nya,
tanggal penempatan di kelas, dan juga tanggal berakhirnya di kelas. Jadi aspeknya ada kognitif, komunikasi, begitu ya. Kita bisa tahu bahwa kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan juga kebutuhannya seperti apa. Jadi ini teman-teman bisa pelajari sendiri di modul yang sudah saya berikan. Ini juga ada termasuk contoh rencana pelaksanaan pembelajaran harian individual. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk belajar bersama Bu Novi di mata kuliah pendidikan inklusi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman boleh meninggalkan di kolom komentar. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.